Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat aturan kepegawaian. Nah, biasanya ketika kalian bekerja di suatu perusahaan dan posisi kalian di bagian membuat aturan atau yang manajer lah ya, atau direktur ya, atau bagian staffnya tentunya. Nah, kalian harus bisa membuat aturan kepegawaian. Nah, di sini tuh bisa aja manajer SDM ya, yang biasa merekrut, ya. Dia juga harus bisa membuat aturan kepegawaian. Nah, kalau kita lebih singkatkan lagi, aturan ini biasanya dibuat oleh HRD, oke ya, tim HRD tentunya. Nah, oke, untuk aturan kepegawaian. Di sini pertama mungkin ada bab 1 tentang maksud dan tujuannya. Nah, di sini ada maksud dan tujuan. Maksudnya itu apa sih? Tujuannya untuk apa sih gitu kan? Dibuatnya aturan kepegawaian ini. Oke, misal apa nih? Peraturan kepegawaian ini merupakan rangkuman dari seluruh peraturan kepegawaian di perusahaan apa, misalnya. Seperti itu. Pokok-pokok peraturan kepegawaian adalah peraturan lengkap yang dibuat secara tulis oleh perusahaan yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tata tertib perusahaan tentunya yang bersifat mengikat seluruh pegawai. Nah, diadakannya itu tujuannya apa? Pertama, mengikat pegawai ya. Dibuatnya aturan kepegawaian itu. Dan tujuan dan maksudnya adalah mengikat pegawai ya, muat syarat-syarat kerja ya, kewajiban masing-masing pihak ya. Pihak itu maksudnya pegawai situ. Di sini pokok-pokok peraturannya kita harus detailin tentunya ya, untuk aturan-aturan pegawai itu. Misal peraturan kepegawaian, ketentuan yang disusun dan disahkan oleh direktur ya, sebenarnya yang memiliki perusahaan. Mengatur bagaimana mengatur mekanisme, sistem dan prosedur pengolahan ya, pengolahan perusahaan. Tujuannya untuk apa sih ya? Yang tadi kan maksud tadi kan untuk mengikat ya, intinya untuk mengikat. Tujuannya untuk apa gitu ya? Tujuan dari pokok-pokok peraturan kepegawaian itu adalah untuk memberikan petunjuk praktis bagi pegawai tentunya. Tujuannya itu memberikan praktis, petunjuk ya, petunjuk bagaimana masuk di jam berapa ya. Terus dijelasin juga dari waktu kerja, terus lagi misalnya waktu kerja libur, terus lagi ada lemburan juga, ada PHK juga, pesangon juga, istilahnya seperti itu. Nah, pokok-pokok kebijakan yang terkait dengan pegawai tentunya ya. Sehingga dengan demikian setiap pegawai harus menyelaraskan diri dengan identitas sistem kebijakan maupun tujuan penyelenggaraan ya perusahaan. Intinya petunjuk ya, istilahnya buat petunjuk dari ini tujuannya ya. Tujuannya sebagai petunjuk. Kalau dijabarin banyak kan petunjuk itu. Terus lagi menjelaskan landasan pokok serta sistem pelaksanaan ya. Landasan atau juga dan sistem pelaksanaan dan pelaksanaan. Nah, itu di tujuannya. Tadi maksudnya untuk apa? Maksudnya dibuatnya aturan ini untuk apa gitu ya? Rangkuman, penjelasan ya. Rangkuman. Terus lagi aturan. Rangkuman.
peraturan kepegawaian. Ini tujuannya. Maksudnya. Nah, tujuannya adalah sebagai petunjuk tentunya. Landasan pelaksanaan ya. Landasan dan sistem pelaksanaan. Sistem itu apa? Sistem itu adalah aturan ya, atau suatu peraturan, itu sistem. Gitu. Terus ada apa lagi? Ya, tujuannya itu apa lagi? Sistemnya apa? Hubungan kerja ya antara perusahaan ya dan kewajiban pegawai, serta persyaratannya untuk menjadi pegawai ada di sini juga harusnya itu ya. Kita tambahkan hubungan kerja, hubungan antara perusahaan hubungan antara perusahaan dengan pegawai. Ya, landasan sistem pelaksanaan ya. Sistem pelaksanaan. Jadi menghubungkan, sistem itu menghubungkan. Sistem organisasi yang menghubungkan dari terbawah ke teratas. Bisa seperti itu ya. Terus lagi kedua atau apa lagi ya? Setelah itu mengikat hubungan kerjasama atau mengikat hubungan kerja. Ya udah mengikat saja. Ini sebagai tujuannya juga mengikat hubungan kerjasama. Nah, mengikat hubungan kerjasama ini artinya mengikat hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Nah, jadi diikatlah dengan aturan ini gitu. Dalam dalam pengelolaan kegiatan perusahaan. Kegiatannya apa? Kegiatannya perusahaannya apa dulu? Ya, misal perusahaan produksi barang ya, yaitu membuat barang. Berarti pegawainya membuat barang. Dan ada aturannya masuk kerja jam berapa ya, untuk mengikat hubungan kerjasama. Gitu ya. Terus lagi berarti tadi kan ini pasal 1 ya. Nah, itu bab 1 itu atau pasal 1. Pasal 1. Bab 1 ini maksudnya diumumkan saja. Umum ya. Bab 1 tentang umum, landasan umum. Nah, sekarang ada masuk ke pasal keduanya. Nah, kira-kira apa untuk pasal kedua? Pasal kedua ya, tentang apa? Pengertian dan definisi, atau definisi aja ya. Pengertian ya. Pengertian atau definisi ya. Sama kan? Definisi ya. Contohnya isinya seperti apa sih untuk pengertian ini? Dia akan menjelaskan suatu perusahaannya ya. Contoh seperti ini. Dan dari aturan kepegawaian tentunya di pasal 2 adalah pengertian atau definisi. Nah, definisi ini kita mencakup apa? Mencakup peraturan tata tertib misal. Peraturan tata tertib. Nah, maka dia harus menjelaskan dulu. Misal, perusahaan adalah badan penyelenggara yang bertugas mengontrol, mengambil kebijakan yang bersifat umum bagi pengembangan dan operasional perusahaan. Ya kan? Perusahaan adalah struktur manajemen untuk menjalankan kegiatan perusahaan di bidang
apa? Perusahaannya bidang apa? Bidang jasa, ada bidang produksi dan sebagainya. Nah, di sini. Terus masuk ke sini bagian 3-nya. Kita menjelaskan pegawai. Pegawai adalah sebutan secara umum ya. Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji ya, atau honor atau upah lah ya, seperti itu. Nah, atau imbalan lah ya, dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk lain itu dalam bentuk uang gitu kan ya. Nah, dalam menyebutkan dibagi 3 kelompok ini. Pertama mungkin ya ada 3 kelompok ya mungkin. Pertama mungkin pegawai bagian bawah ya, biasanya operator produksi kalau di bagian produk, usaha produk atau perusahaan memproduksi ya, atau usaha produksi ya, perusahaan produk gitu ya. Pertama mungkin ada pegawai di bagian pembuat, apa yang biasanya disebut operator produksi. Nah, tugasnya dijelasin di situ. Secara langsung dalam proses kegiatan apa memproduksi barang gitu ya. Gitu. Terus lagi di bagian keduanya ada apa? Ada supervisor, ada staff ya. Gitu. Staff adalah pegawai yang bekerja tidak berhubungan langsung dengan proses pembuatan produksi ya tentunya. Dia hanya merekap ya. Dia bertanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing seperti sekretaris, bendahara, ya, staf HRD mungkin ya, staf administrasi gitu, staf keuangan dan lain sebagainya. Nah, dia tidak masuk ke bagian pemproduksian. Itu bagian staf. Atau tadi kan karyawan adalah tenaga kerja yang fungsinya adalah mensupport ya karyawan. Mensupport strategi apa? Mensupport dalam artian pengembangan tadi, memproduksi ya, mensupport itu artinya mendukung perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya itu ya, itu karyawan. Nah, tadi itu kita bahas tadi tentang operator produksi itu masuk karyawan ya kan. Pokoknya ada 2 karyawan staff gitu dan jajaran tinggi lagi. Nah, ada lagi pegawai magang. Adalah orang yang telah melewati masa seleksi ya, penerimaan pegawai dan sedang diberikan pengetahuan teoris dan teknis terkait pekerjaan yang akan dijalankan di perusahaan itu selama berapa? 3 bulan. Ya, biasanya yang magang atau PKL ya itu kurang lebih 3 bulan. Itu ya. Terus lagi masih tentang pengertian atau definisi. Pegawai percobaan. Nah, sekarang kan kita ngebahas tentang pegawai percobaan atau training ya. Pegawai percobaan adalah calon pegawai yang sedang menjalani masa percobaan dalam menjalani kegiatan operasional ya perusahaan tentunya. Terus pegawai kontrak. Nah, ini pegawai kontrak ini ya pegawai ya atau orang yang bekerja pada masa tertentu dengan sesuai perjanjian kerja yang diatur antara perusahaan dan pegawai itu ya, pegawai yang dimaksud tentunya. Pegawai tetap. Nah, pegawai tetap adalah orang yang diangkat oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan tentunya apa tadi ya, ada yang bagian apa ya, tugasnya sesuai job desk ya. Apa setelah melewati masa percobaan dan atau kontrak ya, setelah masa percobaan kelar atau masa training kelar, terus lagi masa kontrak kelar, jadi diangkat menjadi pegawai tetap. Itu di perusahaan ya. Ketika jadi pegawai tetap, maka mendapatkan gaji yang bertambah, mungkin gajinya akan bertambah, naik istilahnya, dan tugas dan jabatan sesuai dengan ketentuan perusahaan ya, disesuaikan itu. Terus lagi, nah kita bahas masa magang, masih di definisi dan atau pengertian. Masa magang ini
adalah masa yang harus dijalani calon pegawai sebelum ditetapkan untuk menjadi pegawai percobaan. Nah, masa magang. Masa magang itu orang yang ingin magang, ya, ingin bekerja, belajar bekerja, entah itu dari dari SMK, entah itu dari perkuliahan gitu ya, sehingga dia membutuhkan ilmu, sehingga dia magang, dan ketika dia magang, nah di situ tertera 3 bulan, ya, kurang lebih. Nah, peserta magang juga bisa berkesempatan untuk menjadi pekerja masa kontrak atau masa percobaan, ya. Setelah di asesmen tentunya, jika kinerjanya bagus, jika bisa, ya maka diangkat, seperti itu. Masa kerja sekarang. Masa kerja adalah waktu yang ditempuh oleh seseorang selama bekerja di perusahaan. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa? Sejak awal bergabung hingga dinyatakan berhenti. Tentunya tentunya jika perusahaan memberikan aturan bahwasanya kontrak selama 3 bulan, terus lagi, atau masa percobaan 3 bulan, atau masa magang, masa apalagi training ya istilahnya, ya. Nah, itu karena penting, maka dibentuklah suatu aturan untuk mempermudah kita sebagai mungkin calon pegawai ataupun pegawai yang sudah bekerja di sana untuk mendapatkan informasi. Masa kontrak tadi, ya, pengertian masa kerja adalah waktu yang ditempuh oleh seseorang selama bekerja di perusahaan sejak awal bergabung hingga dinyatakan berhenti. Nah, dinyatakan berhenti itu karena mungkin pegawai magang atau masa percobaan nggak nyampe ke kontrak, atau pegawai kontrak, atau pegawai tetap, ya, gitu. Masa kontrak adalah waktu yang ditentukan dalam menentukan waktu kerja pegawai kontrak yang lamanya 1 tahun atau dapat ditambah 1 tahun kembali. Nah, untuk pegawai kontrak itu selama 2 tahun, ya, maksimal 2 tahun. Sekarang masih di definisi dan atau di pengertian hari dan jam kerja. Nah, hari dan jam kerja adalah ketentuan waktu yang ditetapkan di mana pekerja ditetapkan untuk berada dan melakukan pekerjaan. Oke. Pertama, hari libur adalah hari yang ditentukan untuk tidak bekerja menurut aturan yang ditetapkan perusahaan. Misal hari apa? Disesuaikan, hari Minggu misal libur gitu, ya. Sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jam istirahat adalah jam di luar jam kerja yang waktunya telah atau akan ditetapkan oleh perusahaan. Misal jam berapa nih aturannya, aturan istirahat, ya. Misal start jam 12 sampai jam 2 atau jam 1 gitu, ya. Karyawan atau karyawan dari jam 12 sampai jam 1 misalnya, seperti itu. Di perusahaan siapa pemimpin yang tertinggi? Direktur, ya. Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berada di lingkungan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap jalannya operasional perusahaan. Dia pemimpin yang tinggi, sebenarnya, seperti itu. Nah, di sini juga di definisi itu harus dijelasin di perusahaan itu ada bidang apa aja. Misal kalau di restoran kan ada, misal saya punya perusahaan restoran. Nah, di restoran itu ada bidang pelayanan, dapur, dan keuangan. Nah, di situ harus dijelasin bahwasanya ada bagian atau divisi apa saja. Misal divisi keuangan adalah jabatan khusus di bawah manajer keuangan, istilahnya seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab terhadap keuangan adalah manajer, misal seperti itu, ya.
Terus lagi tadi apa? Keuangan, pelayanan ya. Terus lagi ada dapur ya. Siapa yang bertanggung jawabnya? Itu ya. Di definisi juga kita harus masukkan kompetensi. Kompetensi itu apa? Kemampuan atau kecakapan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu kompetensi yang dimiliki seorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya, gitu ya, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja itu apa? Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan ruang lingkup kerja dan tugas yang diberikan. Nah, itu kinerja. Nah, jabatan struktural itu kedudukan sesuai fungsi dan peranan dalam mengambil kebijakan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kalau struktural ini maksudnya keorganisasian, gitu ya. Misalnya ada apa? Direktur, di bawahnya ada manajer, di bawah manajer ada bagian apa-apa, gitu ya. Terus lagi kita juga harus menjelaskan di pengertian dan definisi itu mengenai golongan. Ya misal di perusahaan itu ada golongan, kalau di PNS nih golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu ya. Terus ada ruang tingkat yang menunjukkan tinggi rendahnya seorang pada suatu golongan tertentu yang dapat naik secara periodik berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi ya tentunya. Nah, di situ juga harus dijelasin istri ya, karena memang untuk apa? Untuk tunjangan ya, tunjangan istri, tunjangan anak. Itu kalau PNS kan seperti itu. Selagi dijelasin juga anak, kalau ada anak kan untuk tunjangan tersebut. Inventarisnya apa aja, misal laptop kalau di kantor kan staff. Terus lagi HP, terus lagi seragam gitu ya. Nah, untuk gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa gitu ya, keseluruhannya berapa. Jelasin juga setiap jabatan gitu. Perjanjian kerjanya kalau kontrak seperti apa. Hubungan kerja antara pegawai dengan atasannya seperti apa. Kompetensi ya, kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Terus harus dijelasin juga tentang SP ya, tentang demosi. Demosi itu apa sih? Demosi itu sarana pembinaan pegawai dengan melakukan perubahan jabatan kepada jabatan yang lebih rendah dari sebelumnya. Tuh ya, misal dia nggak bisa di bagian A, maka kita masukkan ke bagian B. Atau di demosi. Demosi itu ke jabatan yang paling rendah. Terus ada SP juga, kita harus membahas di situ di peraturan di pengertian atau definisi. Terus lagi ada masa pembinaan ya. Masa pembinaan itu tenggat waktu yang diberikan kepada pegawai yang diberikan surat peringatan tentunya. Biasanya scores lah kalau di kita tuh. Kalau waktu zaman sekolah itu scores. Misal anak tuh nggak masuk selama 2 bulan atau 2 pekan, maka kita skor selama 2 minggu atau 2 hari seperti itu ya. Begitupun dengan perusahaan. 6 bulan. Supaya apa sih? Supaya ada titik jeraknya. 6 bulan itu misal dia tuh nggak masuk terus ya, kita skor saja 6 bulan. Apakah dia akan seperti apa nantinya? Seperti itu. Ada juga dirumahkan ya, misal kalau ada dalam kondisi pandemi COVID-19 hingga perusahaan itu tidak bisa beroperasi dan mengalami kemunduran, ya artinya target yang dicapainya berkurang karena ekspor impornya ditutup itu, maka menghancurkan perusahaan dan pihak pegawai pun bisa dirumahkan. Itu harus dijelasin di definisi atau pengertian. Memutuskan hubungan kerja atau PHK harus dijelaskan di pengertian atau definisi. Tentang gaji, uang pesangon, waktu dawam gitu ya, istilah-istilahnya gitu ya, kita harus dijelaskan juga di situ. Nah, langsung ke bab 3-nya, kedudukan sini.
kedudukan. Kalau masalah kedudukan, berarti penanggung jawab ya, kedudukan. Siapa yang paling tinggi di sini? Apa ada wewenangnya, tanggung jawabnya, kedudukan. Berarti perusahaan, misal perusahaan A dalam kewenangannya bertanggung jawab kepada siapa? Kepada siapa nih? Kepada biasanya kan kalau perusahaan itu ada surat izin ya kan, notaris gitu ya. Setelah kedudukan ada namanya landasan. Nah, landasan ini kenapa kita bikin pedoman ini? Kita bikin aturan ini. Landasannya apa? Untuk apa gitu ya? Dalam tugasnya, seluruh pengelolaan perusahaan didasarkan atas petunjuk apa? Peraturan menteri atau peraturan apa? Atau mau Quran juga bisa kalau ada gitu ya. Dengan apa gitu ya? Serta sesuai visi misi dan realitas kebutuhan apa perusahaan yang terkini tentunya. Itu tentunya di landasannya. Dalam masalah sosial kemasyarakatan perusahaan tidak terikat pada organisasi politik tertentu ya. Jadi perusahaan ini tidak ada masalah tentang politik, tidak ikut serta dalam politik, kecuali dalam organisasi sosial masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa? Dengan politik tentunya. Tujuannya untuk apa? Nah, kita sebagai landasan pasti adanya tujuan. Tujuan dibuatnya buku ini untuk apa? Oke. Kita tujuan perusahaan ya. Tujuan perusahaan bertujuan menjadikan lembaga apa? Lembaga atau yang memberikan kemaslahatan untuk pegawai-pegawainya, kebaikan ya. Kebaikan itu apa ya? Banyak ya, sebenarnya itu. Ada dimasukkan lagi tuh visinya. Visi perusahaan itu apa sih? Untuk apa perusahaan ini? Gitu. Pasti setiap perusahaan ada visinya. Prosedur pengadaan pegawai. Nah, sekarang masuk ke prosedur. Prosedur pengadaan. Rekrutmen ya. Nah, prosedur pengadaan pegawai. Jadi, pengadaan ini maksudnya ke rekrutmen. Pengadaan pegawai perusahaan didasarkan pada daftar rencana kebutuhan pegawai yang dibuat oleh manajer HRD misalnya seperti itu. Atas usul permintaan dari siapa? Dari direktur. Direktur awal ada direktur utama seperti itu. Atau yang di bawahnya manajer. Ya, misal tadi si bagian manajer pelayanan tuh butuh orang satu lagi untuk waiter. Nah, misal diusulin tuh ke si manajer HRD. Gitu ya. Nanti si manajer HRD dia akan meminta untuk di ACC bahwasanya si A ke siapa sih? Ke direktur. Proses pengadaan dan syarat-syarat calon pegawai di sini ada syarat-syaratnya. Kita nggak usah bahas ya syarat-syarat calon pegawai kita nggak usah. Terus lagi sistemnya sekarang kita bahas tentang sistem. Sistem seleksi. Nah, untuk seleksi ini kita masukkan ke HRD. Terserah HRD ya, banyaklah sistem seleksi. Ada seleksi administrasi pertama, terus kedua seleksi wawancara, ketiga seleksi kemampuan akademik atau psikotes lah ya. Seleksi wawancara dan pemahaman tentunya terakhir micro teaching ya atau wawancara lah istilahnya, wawancara akhir istilahnya seperti itu.
Selagi di buku itu, di buku pengaturan harus ada pengangkatan pegawai ya, atau langsung aja status tunjangan pangkat dan golongan. Nah, kalau mengenai pangkat dia apa sih? Misalnya dia sebagai manajer misalnya ya, statusnya dia apa, dia udah nikah apa belum. Kalau udah nikah dia ada tunjangan anak, tunjangan istri ya. Kalau belum ya nggak dapat dari status itu ya, tunjangan. Dari status juga, dari tunjangan itu banyak, ada BPJS ya, BPJS tenaga kerja, terus lagi tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri dan sebagainya. Pangkat juga termasuk, misal lamanya bekerja dia, kalau di PNS kan ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan sebagainya. Nah, di pangkat ini dia udah berapa lama kerja di sini sehingga pangkatnya naik, atau di bagian apa, jabatannya apa, itu disesuaikan. Dan golongannya apa. Golongan ini dia didasarkan dari pendidikannya. Misal golongan 1 itu untuk SD, golongan 2 untuk SMP, golongan 3 untuk SMA, golongan 4 untuk S1 misalnya seperti itu. Sehingga tunjangannya akan naik. Nah, itu harus dijelaskan secara detail ya. Mengenai status pegawai, di situ ada status pegawai itu ada kontrak tadi kan. Status pegawai itu ada kontrak ya, pegawai tetap, dan training ya, percobaan. Nah, untuk tunjangan atau gaji ya, gaji tenaga kerja, itu ada tunjangan jabatan, tunjangan keahlian, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan kesehatan, biaya lain-lainnya ya, ada lagi di situ. Nah, jika udah menjadi pegawai tetap, maka tunjangannya nambah lagi. Awalnya beda lah istilahnya, nggak sesama dengan tunjangan yang didapatkan oleh yang belum tetap, artinya masih kontrak. Dan harus dijelasin juga tunjangan itu, ada tunjangan anak, tunjangan istri, dan tunjangan keluarga itu, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan jabatan, itu harus dijelasin. Misal tunjangan jabatan akan naik sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, dan sebagainya. Tunjangan jabatan, tunjangan anak minimal berapa anak, atau 1, 2, 3, atau ada batasnya atau enggak gitu, atau unlimited seperti itu. Tunjangan istri ya, istrinya berapa gitu ya. Biasanya ada tunjangan kesehatan yang BPJS ya. Nah, pangkat golongan ya, golongan 1, 2, 3, dan sesuai tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya golongan itu dari pendidikan. Misal golongan 1 kita ambil SD, golongan 2 SMP, golongan 3 SMA, golongan 4 apa gitu ya, plus 1 misalnya gitu. Nah, sekarang masuk ke demosi. Mutasi ini ke pegawaian. Rotasi, promosi. Setelah promosi, tenaga kerja asing ya, kalau ada kan tenaga kerja asing. Terus lagi kewajiban umum, ya. Ini umum, ini keseluruhan. Demosi, kita bahas tentang demosi. Demosi itu apa? Demosi itu adalah perubahan jabatan, artinya pergeseran jabatan. Tadinya jadi A ke B gitu, itu demosi. Dia jabatannya nurun, itu demosi.
Misal dia jadi staf malah jadi operator produksi karena dia tidak sanggup untuk jadi staf gitu ya. Mutasi itu dia meningkat ya. Dia peningkatan jabatan. Peningkatan jabatan dari tadi contoh dari operator produksi dia jadi staf atau jadi manajer, jadi direktur dan sebagainya. Itu mutasi ya. Mutasi. Rotasi. Nah, rotasi itu perubahan secara umum. Rotasi itu perubahan struktural. Misal awalnya kan strukturnya gitu. Ada misal di restoran itu ada kepala restoran, terus ada divisi atau bidang pelayanan, bidang dapur, bidang keuangan. Nah, ditambahin lagi bidang rekrutmen atau HRD gitu ya. Nah, tentunya harus ada demosi di situ atau rotasi. Untuk apa? Untuk menyesuaikan organisasi. Nah, rotasi ini adalah sama seperti mutasi, dia juga. Cuman di sini lebih ke objektif dari manajemen perusahaan terhadap kinerja seorang pegawai dengan melihat pada aspek kebutuhan organisasi, peningkatan efektivitas, kebutuhan SDM, rotasi pegawai dilakukan atas dasar right man on the right job gitu ya. Rotasi pegawai dapat dilakukan sebelum masa jabatan yang didudukinya saat itu berakhir. Ya. Jika misal nih 1 tahun dia jadi bagian operator, dia taikin karena perusahaannya merubah rotasi strukturalnya, maka dari operator itu dia naik jadi staf atau jadi apa gitu. Karena perubahan struktural. Ini tentunya di asesmen juga. Sama lah seperti mutasi. Promosi ini promosi jabatan. Nah, misal kita dipromosikan oleh atasan kita untuk dijadikan sebagai asistennya dia dari tadinya operator diangkat tuh, seperti itu dipromosikan oleh dia, gitu ya. Tenaga kerja asing. Nah, di sini juga harus dijelaskan tenaga kerja asing itu seperti apa, gajinya seperti apa, terus bagaimana kerjanya, gitu ya. Nah, perusahaan mengerjakan warga negara asing pendatang sesuai dengan kebutuhan perusahaan lengkap dengan izin kerjanya, harus ada izinnya, harus ada surat-suratnya lengkap seperti itu ya. Nah, kewajiban umum pegawai mentaati peraturan tentunya ya, junjung tinggi kehormatan nama baik perusahaan, menegakkan kebaikan tentunya, saling menjaga ya, jaga rahasia, membela nama perusahaan, kita harus bisa membela gitu kan. Kewajiban umumnya banyak dan sebagainya, banyak ya, harus dijelasin itu banyak banget. Terakhir adalah tidak bersikap tegas, adil dan bijaksana kepada seluruh staf dan bawahannya, itu untuk si atasan. Ketentuan waktu kerja dan libur. Nah, sini harus dijelasin juga libur dan kerja atau waktu kerja lah istilahnya. Nah, di situ dijelasin tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pegawai mengikat waktu seluruh 1 kali 24 jam. Misal 24 jam untuk security tentunya. Set ya, kalau 1 kali 24 jam. Misal jam kerja umum atau dawam dari jam 8 sampai jam 17 ya. Dengan 1 jam istirahat, kecuali untuk bagian tertentu ya, misal security dan sebagainya. Security kan beda lagi. Misal dibedakan antara manajer, staf, operator produksi ya, di antara masuk jam kerjanya. Sesuai dengan bidangnya tadi, ada bidang pelayanan, bidang keuangan, bidang apalagi bidang dapur ya kalau di restoran. Nah, sekarang masuk ke libur pegawai. Libur pegawai disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Setiap pekan itu aturannya berapa hari liburnya. Misal
sejabatan A dia manajer, libur dia 2 hari atau 1 bulan pun libur lah sekalian gitu ya. Misal, atau nggak usah kerja gitu ya. Misal kerjanya berapa hari gitu. 1 bulan misal 2 hari kerja gitu. Gajinya 100 juta gitu. Lucu kan gitu kan. Terus lagi di libur pegawai itu dijelasin bagian operator produksi liburnya kapan gitu ya. Bagian staff, bagian manajer, bagian direktur ya. Porsi kerja dan liburnya disesuaikan. Terus ada lagi kehadiran. Nah, kehadiran ini berapa hari kerja atau apabila pegawai berhalangan kerja atau sakit ya atau ada urusan lain atau mendadak sakit atau musibah ya, yang bersangkutan atau keluarganya wajib memberikan informasi kepada perusahaan tentunya untuk apa? Untuk permudah jika dicari gitu. Ada alasan seperti itu. Nah, sakit ya karena ada kegiatan mendadak gitu ya, mendadak karena nggak bisa diwakilkan atau ya acara apa gitu ya. Nah, biasanya perusahaan jika memang tidak hadir maka tidak dibayarkan gajinya. Ya. Nah, jadinya sesuai aturan juga. Ketika si operator ke atasannya, izinnya ke atasannya, si atasannya menginformasikan atau memberikan surat izinnya atau informasinya ke bagian staf atau sekretarisnya. Setiap pegawai harus mengisi absensi ya. Biasanya ada fingerprint ya, menempel kita tinggal pasang jempol udah kelar atau pasang jari ya istilahnya. Langsung kelar, nggak usah kalian tulis ya. Harus dijelasin di kehadiran. Hari libur dan hari keagamaan. Nah di sini hari libur dan keagamaan. Ini perusahaannya mau libur atau enggak gitu ya. Hari-hari besar ya. Libur ya. Dijelasin di situ. Libur tahunan ya, libur tahunan. Libur cuti ya, libur cuti. Libur cuti. Atau tahunan gitu ya. Harus dijelasin di situ berapa lama, berapa hari ya. Tugas dinas ya, di sini harus ada juga tugas dinas. Misal tugas dinas ke luar kota, misal bagian manajer. Tugas dinas ke perusahaan cabang misal. Nah, dia difasilitasi apa aja di situ, entah itu mobil ya, terus lagi uang ya untuk perjalanan dan sebagainya. Adalah haknya ya. Intinya ada surat juga di situ, surat dinas, tugas dinas. Terus lagi ada izin dan cuti. Ini izin dan cuti ini misal izin apa ya, izin menikah, cuti karena hamil ya. Terus lagi izin karena sakit, ada yang meninggal dan sebagainya. Nah, perizinan izin tugas, izin keluar saat tugas, saat kerja lah ya, di jam kerja ini, di jam kerja. Nah, apa prosedurnya seperti apa bagi pegawai yang
memiliki keperluan baik urusan dinas maupun pribadi pada saat jam kerja yang mengharuskan meninggalkan perusahaan, maka harus mengurus perizinan. Ya, pertama mengambil surat izin, ya, sekretaris, mengisi surat izin, ya, mengisi POM atau memberikan surat izin, ya, itu ke sekretaris. Harus mendapatkan izin, membawa surat izin tersebut ke security, ya, jadi dikasihkan ke security bahwasanya nggak keluar. Mengambil surat izin tersebut saat pulang, memberikan kembali ke HRD tentunya. Terus lagi ada inventaris dan peralatan kerja. Nah, kalau inventaris atau peralatan kerja ini, atau fasilitas lah ya, kita anggapnya fasilitas kerja. Fasilitas kerja, kita aja. Nah, jadi perusahaan kan menyediakan ya peralatan inventaris atau inventaris buat kerja, misal apa, seragam, ya. Terus lagi bagian staff itu mungkin komputer atau laptop, HP, pensil atau pulpen, badge topi kalau memang di perusahaan, ya kan, contoh perusahaan otomotif, headset supaya nggak kedengaran suara ketika di perusahaan kan suka ada bunyi yang kenceng-kenceng, sehingga itu harus dikembalikan tahu seperti apa ketika dia keluar dan sebagainya, harus dijelaskan itu. Pakaian kerja, nah di sini aturannya pakaian kerja harus pakai hari apa gitu ya. Pakaian kerja itu maksudnya seragam, jelasin seragamnya dipakai kapan gitu ya. Terus lagi ada rumah kedinasan, rumah dinas lah ya. Nah, ini untuk manajer atau untuk atasan ya. Dan itu dijelasin rumah itu di mana, untuk mendapatkannya seperti apa gitu ya. Jabatan apa aja yang mendapatkannya gitu. Rumah dinasnya apa aja, misalnya mobil, ada si perabotan dan sebagainya. Terus gaji di sini. Gaji juga harus dijelasin. Nah, dasar penetapannya mulai dari dasar penetapannya misalnya untuk penggajian ini atau untuk gaji ini harus dijelasin di situ. Waktu pemberian waktunya kapan ya. Nah, di sini ada gaji dan waktu. Waktu penggajian. Waktu penggajiannya kapan, setiap tanggal berapa, selambat-lambatnya tanggal berapa. Itu dijelasin di situ perubahannya seperti apa. Perubahan gaji. Perubahan gaji ya. Misal dari status pernikahan, perubahan status pendidikan ya, kenaikan pangkat, golongan, perubahan status keluarga, mutasi atau demosi ya. Terus lagi golongan. Nah, itu ya, pendidikannya tadi tambahkan, atau jabatannya tinggi, naik jabatan dan sebagainya. Nah, prosedurnya harus dijelasin juga. Di sini harus ada prosedurnya. Prosedur perubahannya itu ya, misal perubahan gaji ya tadi. Prosedur mendapatkannya seperti apa? Misal, tadi kan misal dari segi pernikahan ya. Dia menikah, ada tunjangan anak, punya istri ya. Maka silakan masukkan di situ. Persyaratannya apa? Menyiapkan berkas pengajuan, tentunya surat pengajuan, terus lagi 2 lembar, dan lampirannya 2 lembar fotokopi akta nikahnya, ijazah terakhir, perubahan status keluarga, misal kelahiran anak ya, fotokopi kelahirannya aja ya, itu ya. Menyerahkan berkas ke sekretaris, gitu ya. Paling lambat tanggal berapa harus dijelasin juga, tanggal berapa lambatnya, misal 20 atau 30 gitu. Terus lagi, nah di sini harus dijelasin juga kalau memang ada pegawai yang sakit.
Gaji pegawai sakit di sini. Gaji pegawai. Nah, gaji pegawai sakit. Misal sakit. Nah, kalau sakit itu dibayarkan 100% misal dari take home pay-nya ya. Atau ketika dia masih sakit di bulan pertama dia masih mendapatkan gaji utuh ketika pegawai itu sakit, di bulan kedua dibayarkan 75% dari gaji, bulan ketiga dibayar 50%, untuk selanjutnya setelah itu kan dengan kebijakannya, karena memang nggak masuk kan, nggak bisa, sakitnya udah 3 bulan gitu ya. Setiap ini diambil 25% untuk gajinya. Terus lagi ada aturan indisipliner, aturan indisipliner, disiplin atau indisipliner ya. Indisiplin ya. Nah, disiplin ini maksudnya apa? Di sini harus dijelasin ketika disiplin, aturan indisipliner itu tidak disiplin masuk kerja misalnya. Ada aturannya, ada bermacam-macam, ada pelanggaran ringan ya, pelanggaran sedang, pelanggaran agak berat sampai dengan paling berat ya. Entar itu di PHK nantinya. Atau SP lah ya, ini tuh anggapannya. Peringatan. Rincian tindakan indisipliner, ya, misal datang telat, ya rincian pekerjaannya. Rincian disipliner. Rinciannya apa? Rincian indisipliner. Nah, indisipliner atau pelanggarannya itu apa aja? Misal datang telat, mengabaikan kebersihan, ya. Misal datang kotor, ya. Tidak memakai pakaian, ya. Tidak memakai pakaian seragam gitu, kayak memakai kaos, istilahnya. Tidak hadir, ya. Tidak hadir kerja, ya. Tidak melaksanakan aturan, piket, ya dawam, dia ketika jam dawam dia malah keluyuran gitu, intinya malah asik jajan gitu di waktu jam, malah jajan-jajan itu nggak jelas gitu ya, di waktu kerja malah jajan gitu ya. Merusak atau mengubah atribut ya, merusak, merobek gitu ya. Atribut itu seragam dengan sengaja tentunya, kalau tidak sengaja ya mungkin nggak apa-apa. Kelompok B misal apa gitu ya. Pokoknya aturannya itu disusun aja sesuai dengan posisinya. Apalagi ya sini, sanksi ya, sanksinya apa aja? Mal. Misal sanksinya itu teguran secara lisan. Nah, ini teguran ini biasanya dari atasan ya, dan atau HRD-nya, teguran. Sanksi ya. Peringatan, surat peringatan 1, 2, 3 udah out gitu ya. Atau demosi, mutasi atau demosi, seperti itu, rotasi. Surat peringatan terakhir ya, SP3 ya. Pemberhentian memutuskan hubungan kerja atau PHK, itu saksinya pemberitahuan dengan proses hukum kepolisian. Pemberhentian dengan proses hukum kepolisian, misal ini ada tindakan tidak terima atau perkelahian ya, maka silakan berhentian dengan proses hukum aja, karena mungkin nggak bisa kalau kita proses dengan aturan perusahaan, karena itu menyangkut hukum kalau udah menonjol dan sebagainya. Itu ya mengenai tahap pemberian sanksi. Ini sesuai dengan porsinya tadi. Ada apa? Sanksi ringan, berat, sangat berat, dan sebagainya. Tadi udah saya jelasin. Misal SP1 dijelasin juga ya, pelanggaran ringan SP1 gitu ya. PHK gitu ya. Berat itu PHK dan sebagainya. Jelasin juga di situ. Terus prosedur pembuktian kesalahan. Misal dia salah. Nah, dia harus memberikan bukti kesalahan itu. Misal dia salah nih, korupsi lah, misal uang perusahaan dia ambil.
uang perusahaan toh ada prosedur pembuktian kesalahan. Prosedur pembuktian kesalahan. Nah, misal si perusahaan itu atau si karyawan itu istilahnya ngambil sesuatu yang tanpa pemberitahuan ya. Nah, diketahui atau terekam CCTV. Nah, ataupun uangnya kok nggak ada gitu, padahal harusnya segini gitu, nggak ada. Nah, di situ kalau nggak mau dituduh mencuri, harus ada pembuktian kesalahan gitu ya. Misal kalau di retail ya, di kayak Indomaret, Alfamart gitu, bagian kasir kan biasanya bagian keuangan tuh. Nah, misal si barangnya hilang satu aja, nah itu kan kesalahan ya. Kita harus membuktikan, keluarin buktinya bahwasanya salah itu apanya, entah itu sistemnya, entah itu ada yang ngambil, entah itu ada yang nggak terhitung dan sebagainya, nggak masuk dan sebagainya, sehingga menjadikan kesalahan dan berdampak untuk pegawai. Nah, di sini penegakan sanksi menggunakan prinsip praduga tak bersalah sampai ditemukan keterangan dan atau bukti pelanggaran secara jelas, nyata dan meyakinkan ya. Buktinya ada, misalnya emang kalau dia salah, terus nggak ada CCTV, kata orang itu dia mencuri, maka harus ada saksi dan bukti di situ, baik foto dan sebagainya, pengakuan dan atau pernyataan dari pegawai yang bersangkutan. Pernyataannya, pembuktian pelanggaran dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Pegawai tertangkap tangan. Misal tangkap tangan ini dia mengambil, korupsi lah ya. Pengakuan atau pernyataan dari pegawai yang bersangkutan. Bahwasanya saya mengambil uang segini ya. Dibuktikan oleh rekan kerjanya atau oleh temannya bahwasanya dia itu korupsi 25 miliar. Misalnya dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh bidang divisi HRD, misalnya itu kan ada alat. Dibuktikan oleh tim yang ditunjuk perusahaan, lagi timnya, sebagainya ya, banyak. Terus lagi prosedur pembuatan surat peringatan dan scoring. Nah, peringatan 1, 2 dan harus dijelasin ya, dan scoring, dan terakhir itu sampai PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Prosedur pembuatan surat SP, surat peringatan dan scoring ya, dijelasin di situ. Lagi pemutusan hubungan kerja, PHK, harus dijelasin. Ketika PHK itu kenapa ada PHK, terus apa yang harus didapatkan ketika PHK gitu ya. Ada PHK yang secara hormat dan tidak hormat. Ketika tidak hormat, maka tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya secara kriminal dia malah ribut gitu ya. Nah, dikasih SP berat gitu sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau PHK-nya oleh perusahaan atau oleh dirinya sendiri karena memang bosan kerja, maka bisa mendapatkan pesangon. Tapi tergantung sesuai dengan aturan yang berlaku. Misal kalau pegawainya masih kontrak, maka mendapatkan uang pisah. Terus lagi ketika perusahaan atau pegawainya udah karyawan tetap, maka dihitung sesuai dengan aturan di perusahaan atau aturan negara itu ya, aturan kementerian. Nah, di situ PHK ya, tentang PHK itu ada masa atau PHK dengan tidak hormat ya, PHK dalam masa percobaan ya, PHK karena tindakan indisipliner tadi ya, PHK karena mangkir ya, dia nggak masuk berturut-turut, PHK karena pengunduran diri pegawai karena keinginan diri pribadinya atau keinginan pegawai sehingga dia bisa mendapatkan tunjangan. PHK karena sakit berkepanjangan atau cacat ya, ya karena lanjut usia atau memasuki masa pensiun berapa, dijelasin tuh masa pensiunnya berapa gitu ya. PHK karena pengalihan manajemennya berubah-ubah sehingga harus dikeluarin beberapa orang, pengurangan pegawai, tapi perusahaan harus tetap jalan. Misalnya karena pandemi COVID-19 sehingga perusahaan
harus mengeluarkan pegawai dan perusahaan itu harus manajemen pegawainya dengan secara baik gitu, karena memanfaatkan dengan pegawai segitu-gitu pegawai atau pengurangan pegawai. Karena pengurangan pegawai maka manajemen dibuat baru gitu ya. PHK karena rasionalisme atau pengurangan pegawai. Misal perusahaan itu perusahaannya mau tutup, maka bisa itu PHK. Ya karena perusahaan tutup ya karena pegawai tersangkut masalah dengan pihak berwajib, misal ada masalah sehingga dipolisikan, ya, maka di PHK si pegawai tersebut. Terus tunjangannya untuk siapa? Untuk istrinya. Uang pesangon, nah ini untuk aturan uang pesangon dijelasin. Kan tadi ada ada masa magang, masa percobaan, karyawan tetap. Nah di situ dijelasin uang pesangonnya berapa persen, berapa kali dari atau yang setelah mendapatkan uang pesangon ini diberikan ketika udah menjadi karyawan tetap, ya, dihitung berdasarkan aturan sesuai dengan perusahaan atau sesuai dengan kementerian, aturan negara. Uang penggantian hak, nah sini atau penggantian hak ini penggantian hak gitu ya, misal orang yang mau di PHK ini dia udah mendapatkan rumah dinas gitu ya, maka diganti uang haknya ya, rumah dinas diambil, uangnya dikasih sesuai dengan aturan perusahaan. Terus uang pisah itu biasanya untuk pegawai yang masih status pegawai kontrak, dia di PHK atau dia keluar atau dia pengen di PHK, dia keluar out dari perusahaan, maka mendapatkan uang pisah. Surat keterangan pengalaman kerja, nah di terakhir adalah surat pengalaman kerja, paklaring, ya. Pengalaman kerja. Nah paklaring ini diberikan kepada pegawai yang di PHK yang mengundurkan diri, ya. Nah harus ada juga prosedur penyelesaian keluhan, atau konflik ya, prosedur penyelesaian keluhan atau konflik. Misalnya si pegawai ini dia ngeluh gitu ya, karena gajinya kecil, nggak naik-naik ya, sehingga dia ngeluh dan menghambat suatu operasional perusahaan. Nah, perusahaan bahwasanya menyadari bahwasanya pasti manusia itu memiliki keluhan karena memang manusia itu makhluk sosial yang memiliki kebutuhan, ya kan. Nah, pertama harus menyampaikan ke siapa? Harus dijelasin itu prosesnya. Dia harus menyampaikan persoalan atau keluhannya itu kepada atasannya. Atasannya dia akan atau ke manajernya atau ke atasannya atau supervisinya. Supervisinya akan memberikan informasi atau keluhan tersebut kepada manajer atau langsung diundang manajer langsung. Terus pihak keduanya juga tidak mendapatkan titik temu, maka langsung ke HRD-nya saja. Atau jika tidak bisa, maka tidak mendapatkan titik temu juga mengenai persoalan atau keluhan itu, maka diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dengan siapa? Dengan direkturnya, ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai aturan pegawaian. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan mengenai aturan ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai aturan kepegawaian. Ya, mungkin ini yang saya buatkan sedikit judulnya untuk kalian buat buku aturan kepegawaian perusahaan. Nantinya ketika kalian bekerja, maka silahkan buatkan. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai aturan kepegawaian. Terima kasih dan semangat buat kita semua.